Denilson Rodriguez sudah tiba di Indonesia, PSIS Semarang bersiap sambut kekuatan baru. PSIS Semarang mulai mengirim sinyal serius jelang putaran kedua, satu nama asing sudah tiba di Indonesia, menandakan pergerakan transfer yang tidak lagi sebatas rumor. Calon pemain asing baru PSIS Semarang sudah tiba di Indonesia, kabar ini menguat setelah sang pemain membagikan momen perjalanan melalui unggahan Instastory. Dalam unggahan tersebut terlihat video dari dalam pesawat terbang, dengan keterangan dirinya sudah berada di Jakarta dan bersiap mendarat. Ia menjelaskan sudah tiba di langit Jakarta dan tak lama kemudian mendarat di landasan pacu bandara, menandai awal adaptasi di tanah air. Pemain asing yang dimaksud adalah Denilson Rodriguez, gelandang asal Brasil yang disiapkan PSIS untuk memperkuat lini tengah di putaran kedua. Kedatangan Denilson juga disorot kalangan supporter, pentolan Panser Biru Kepareng Wareng turut mengunggah ulang Instastory sang pemain. Situasi ini memunculkan spekulasi waktu pengumuman resmi, apakah Denilson akan diperkenalkan klub pada Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Di sisi lain, PSIS juga dikaitkan dengan nama Rafael Rodriguez atau Rafinha, striker PSIM Jogja yang kabarnya diumumkan manajemen pada tanggal 27 Desember tahun 2025. Musim lalu Rafinha tampil tajam bersama PSIM, ia mencetak 20 gol dari 22 pertandingan dan menjadi mesin gol Laskar Mataram di Liga 2. Hingga akhir musim, Rafinha tercatat sebagai top skor kedua, pencapaian yang membuat namanya kembali masuk radar klub Liga 1. Faris Julinar Maurisal, suami dari CEO PSIS Datunova Fatmawati sebelumnya memberi sinyal terkait kriteria pemain asing incaran klub. Untuk pemain asing, sudah bermain di Indonesia, kata Faris, saat sarasehan dengan supporter Panser Biru, baru-baru ini. Faris juga menegaskan target PSIS musim ini lebih realistis, fokus utama adalah bertahan terlebih dahulu di Liga 2. Untuk musim depan, setelah target bertahan tercapai, PSIS baru membidik promosi ke Super League sebagai langkah berikutnya. Kemungkinan besar Rafinha akan didatangkan ke PSIS dengan status pinjaman, melihat situasi persaingan di klubnya saat ini. Musim ini di BRI Super League, Rafinha kalah bersaing setelah PSIM mendatangkan Nermin Haljeta serta Derry Corve. Dua nama asing tersebut membuat Rafinha hanya bermain 3 kali hingga pekan ke-15, sehingga opsi pindah menjadi masuk akal. Sampai saat ini, PSIS baru mendatangkan satu pemain asing di putaran kedua yakni Aldair Simanka. Bek tengah asal Kolombia itu dipinjam dari Borneo FC Samarinda, dan kehadiran Denilson diyakini akan melengkapi kebutuhan tim. Formasi kemenangan jadi andalan, PSIS Semarang siap tempur lagi. Setelah jeda panjang yang memutus ritme pertandingan, PSIS Semarang kembali bersiap turun gelanggang, momentum kemenangan terakhir menjadi modal penting jelang laga berikutnya. Kompetisi Liga 2 Championship 2025-2026 kembali bergulir akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025, atmosfer persaingan dipastikan kembali memanas. PSIS Semarang sebelumnya mencatat kemenangan pertama usai menundukkan Persiba Balikpapan dengan skor 0-1 di Stadion Batakan pada Minggu malam tanggal 23 November tahun 2025. Hasil tersebut menjadi titik balik bagi Laskar Mahesa Jenar yang sempat kesulitan mengamankan poin penuh di laga-laga sebelumnya. Pada pertandingan itu, pelatih Jafri Sastra menurunkan komposisi pemain yang akhirnya memberi stabilitas permainan sejak menit awal. Rizky Darmawan dipercaya di bawah Mistar, lini belakang diisi Aksa, Ivanovic, Shihabuddin sebagai kapten, serta Wahyu Saputro. Sektor tengah diperkuat Dejan, Luan, dan Madilesa, sementara trio depan ditempati Camilo Sanchez, Krishna John, dan Amir Hamzah. Meski tampil solid, gol kemenangan justru lahir dari bangku cadangan melalui Doni Sormin pada menit ke-69. Doni masuk menggantikan Amir Hamzah di babak kedua dan langsung memberi dampak nyata terhadap daya gedor PSIS. Menghadapi Barito Putra pada Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025, malam, Jafri Sastra berpeluang kembali mengandalkan formasi winning team tersebut. Kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan pilihan pemain, 3 pemain naturalisasi belum bisa diturunkan secara bersamaan. Esteban Vizcara, Otavio Dutra, dan Alberto Goncalves masih belum tersedia untuk laga penting tersebut. Situasi serupa juga dialami Aldair Simanka, bek anyar yang baru dipinjam dari Borneo FC dan belum sepenuhnya siap tampil.